lagi di Tutur Kata, Menutur Kata dalam Kalimat. Masih bersama aku Siva dan di sampingku bersama Asyaf Dagilullah yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu ide bisnis di masa muda bersama Mas Asyaf. Oke, gak usah lama-lama, mari kita bertanya dengan narasumber kita. Menurut Mas Asyaf, apa sih yang paling penting dalam membangun suatu bisnis apalagi di usia muda nih? Kalau menurut saya untuk membangun bisnis itu yang pertama skill ya Kak. Terus yang kedua itu modal pasti ya. Modal. Ya. Terus yang ketiga hasil riset dari beberapa umpama kita mau buka di mana, kita harus riset dulu tempatnya. Observasi itu. juga. Iya gitu. Kalau skillnya tuh lebih ke hard skill atau soft skill nih yang paling dipentingin dulu? Kalau saya sih lebih suka langsung ke hard skill ya. Soalnya kalau saya itu orang yang nggak bisa soft skill, jadi harus langsung gitu. Action gitu ya, langsung lebih langsung, ke action. Iya. Berarti Mas Asyam tuh lebih suka ke actionnya guys. Iya betul. Nah, Mas Asyam nih punya cafe namanya B71 Cafe. Nah, kenapa nih Mas namanya B71 Cafe? Sebenarnya itu udah dipikir jauh-jauh hari. Untuk logonya itu dari B71 Coffee. B itu B terus 7 melambangkan J, terus angka 1 melambangkan I. Jadi biji kopi. Jadi biji kopi. Iya. Wah, kreatif banget ya Mas Asyam ya. Nah, kalau masalah bisnis sendiri, ini sebelum membangun bisnis ini Mas Asyam ada hal apa yang dilakukan kayak kerja atau mungkin ikut akademi, seminar buat ini apa kayak meyakinkan wah aku mau membuat bisnis nih kan kayak gitu. Terus sebelumnya itu apa dipersiapin? Kalau dari awal itu emang dari sayanya basicnya dari kitchen. Terus setelah itu semasa saya SMK itu masih nyambi kerja gitu casual. Oh, jadi Mas Asyam tuh SMK-nya di Tata Boga. Yeah. Jadi nyambung buat membuat bisnis kopi ini. Yeah. Nah, waktu kerja itu sempat pengalamannya di mana kayak maksudnya ada pengalaman yang dibawa gitu nggak buat jadi bisnis ini yang penting banget? Jelas dong kalau yang kayak skillnya itu pasti dari saya awal itu dari Tata Boga. Terus setelah saya ngelamar di coffee shop, saya ngelamar di kitchen dapur langsung belajar ke bar. Ya, cuman saya pasti ada targetnya. Jadi kita tuh kerja itu nggak cuman cari uang, kita cari ilmunya juga. Nah, benar banget tuh. Saya kan ada kan yang orang-orang ya nggak apa-apa lah gajinya gede, tapi nggak dapat ilmunya. Kalau Mas Asyam tuh lebih mementingkan aku dapat ilmunya dulu, nggak apa-apa uangnya seberapa. Nah, kalau Mas Asyam lebih milih ke bar apa ke kitchen nih? Lebih suka yang mana? Kalau dibilang milihnya sih lebih suka lebih ke bar ya. Karena kita langsung bertatap muka dengan orang-orang. Terus yang kedua kita lebih bisa kenal banyak orang. Terus pasti kayak ada itu nggak sih pertukaran ilmu juga kadang kan? Iya, pasti. Pelanggan kita tuh malah bakal lebih tahu mengenai kopi atau apa, terus nanti kayak ngajarin kita juga. Nah, kalau waktu SMK tuh juga ada yang diajarin masalah bar-bar gitu nggak sih Mas? Apa cuman masak, terus lebih ke prefer hotel gitu? Kalau SMK itu sama sekali nggak ada materi dari bar gitu ya, barista berarti nggak ada atau basicnya ya yang di Tata Boga masalah bar. Jadi emang pure saya tuh belajarnya otodidak semasa kerja. Wah, keren tuh teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian mau membuka bisnis. Nah, kalau pendidikan Indonesia sendiri nih, udah ada kayak buat ngajarin kita buat untuk berbisnis nggak sih Mas menurut Mas Asyam? Tentunya sudah ya kayaknya. Kalau untuk mengajarkan berbisnis kita bisa ikut kayak sejenis acara kayak kewirausahaan. Iya, kewirausahaan, seminar gitu kan bisa belajar dari situ. Terus kita kan kalau membuka bisnis kan kita juga harus tahu gimana caranya kita mengelola usahanya itu juga. Nggak cuman kita bisa bar, kitchen, cuman kita harus juga bisa tahu gimana caranya mengelola usaha biar bisa maju. Tetap berjalan lagi. Iya. Nah, kalau masalah bisnis tuh yang paling penting apa Mas? Kayak kerja sama tim,
terus gimana cara mempertahankan pelanggan, terus gimana cara kita mempromosi sama marketingnya. Nah itu kayak gimana nih Mas? Kalau berbisnis itu mungkin yang paling penting kerja sama tim, sama gimana kita caranya bisa ngiklanin produk kita ke Orang-orang lain. ya yang mau kita sasar itu. Jadi kita harus istilahnya ada target marketingnya sendiri. Kita itu nyasar siapa sih? Umpama orang-orang sekitar atau orang remaja. Terus yang hits sekarang apalagi kan sekarang lagi pandemi nih, di rumah terus mesti kan kayak nongkrong terus. Apalagi ini masih di daerah yang emang belum banyak kafe. Jadi keren sih target marketingnya bisa di tempat ini. Nah terus menurut Mas Asyam sendiri, kalau bisnis-bisnis gini tuh kita tuh sebagai anak usia muda, remaja gini tuh sebenarnya berani nggak sih kalau kita tuh melakukan bisnis? Apa kita harus menunggu umur kita yang matang dulu? Apa gimana tuh menurut Mas Asyam sendiri? Justru dengan umur kita yang masih segini, kita harus belajar mulai dari sekarang. Karena kalau kita udah tua nanti, kita udah telat. Terus kalau bisa kita menanamkan jiwa itu dari sekolah, kita emang ingin berbisnis, bukan ikut orang lain. Nah benar banget tuh. Jadi jangan takut untuk memulai. Nah tapi gimana sih, kadang kan kita remaja tuh masih kayak labil, terus masih kesana kesini. Gimana biar kita tuh wah kita mau satu titik nih fokus mau bisnis, ya udah bisnis. Kadang kan kayak misal udah tiba-tiba turun, terus tiba-tiba ya gagal nih, padahal itu tuh apa wajar gitu loh dalam bisnis. Nah itu gimana sih cara nanganin kita yang kayak labil, gimana biar tetap sesuai dengan tujuan kita tuh? Kita harus memberatkan diri, kita harus kuat, nggak main-main sama temen dulu. Kita pokoknya harus fokus ke bisnis kita untuk maju. Jadi kita nggak usah mikir wah gimana sih, kita udah lama nggak main. Itu pasti nanti ada waktunya kalau kita udah bisa maju sendiri. Nah benar banget tuh. Jadi main sih boleh, tapi jangan berlebihan juga ya. Karena mungkin kalau misalnya kalian main itu ada outputnya, kayak misalnya membahas segala hal, itu mungkin wah keren. Kayak Mas Asyam ini kan dia membangun kopi, walaupun nggak bisa main, tapi kan teman-temannya bisa datang nih tempat ke kopinya Mas Asyam. Terus ada tips gak nih Mas kalau masalah untuk memulai bisnis apalagi di usia muda gini? Tips-tipsnya apa nih kira-kira? Tipsnya saya sih belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman. Terus terang saya belajar dari seperti customer gitu, dari tempat saya kerja yang dulu itu sharing-sharing gitu. Jadi kita tuh juga harus boleh sih bergaul sama siapa aja, cuman kita kalau bisa kita bergaul sama orang yang bisa diajak maju, jadi kita ikutan maju. Benar banget tuh. Jadi sebenarnya lingkungan itu juga ngaruh juga ya Mas ya. Kalau misalnya lingkungannya sehat, kita juga nanti bisa berpikiran atau berpola tubuh yang sehat juga. Jadi jangan salah untuk mencari teman dan lingkungan. Nanti itu juga bisa berdampak buat kalian. Itu aja sih dari tutur kata hari ini. Terima kasih Mas Asyam sudah menjadi narasumber kita hari ini. Kembali lagi di tutur kata, menutur kata dalam kalimat. Nah, Mas Asyam bisa ceritain nggak nih awal mula membangun B7 Coffee ini? Jadi awal mula saya membangun B7 Coffee ini pertama sih mikir-mikir sini tuh belum ada tempat nongkrong yang asik buat anak muda daerah sini. Terus mikirnya awalnya mau kedai susu gitu. Cuman kalau kedai susu itu kan nggak ada levelnya ya, kayak nggak ada tingkatan customernya gitu. Jadi ya udah cuman susu ya, gitu. Nggak ada kualitasnya. Terus akhirnya memutuskan untuk membuka coffee karena kebetulan saya juga punya basic coffee di bar, terus punya basic dapur juga, masakan luar gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk buka B71 Coffee ini. Kalau masalah tim, terus masalah perusahaan sendiri tuh sempat ada masalah nggak sih Mas? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Sering sih kalau umpama soal tim gitu. Pernah nih pengalaman di tempat kerja saya yang dulu itu
Paling familiar itu masalahnya di pembagian tugas tim gitu. Contohnya waktu kita closingan gitu, jadi harusnya tiap bagian tuh harus ada yang bersin-bersin sendiri. Oh ya, ada kayak jadwal piketnya gitu iya, ya. Iya betul, cuman malah ada yang mbok kamu sini aja karena tempatnya itu ada yang luas, ada yang kecil. Jadi mereka kayak milih-milih padahal itu sebenarnya ada tempatnya sendiri-sendiri. Harusnya sudah dibagi, cuman mereka agak berat sih cuman di bagian situ. Jadi kayak kerjasamanya kurang juga ya. Iya. Terus kalau selain itu kayak misalnya komunikasinya, terus ngejalin chemistry buat kerjasamanya, kadang kan kayak mesti ada nih kayak tempat kerja itu kayak ada persaingan sendiri. Nah kayak gitu tuh kadang ada nggak sih Mas? Kalau untuk pemecahan masalah sendiri, kita biasanya tim itu kita nongkrong bareng biasanya. Jadi waktu kita kerja gitu, terus kita ada waktu luang, kita nongkrong di luar sambil ngobrol-ngobrol, kita akrabin lah istilahnya, kita kayak keluarga gitu. Terus biasanya kita juga adain sebulan itu ada forum gitu, kayak rapat gitu, kayak evaluasi gitu evaluasi. Ya. Jadi salahmu itu apa sih gitu, jadi kita bisa introspeksi diri sendiri, ngoreksi juga. Berarti itu penting tuh kalau evaluasi. Nah kan dari tadi Mas Asyam bilang sering belajar karena udah punya basic bar. Nah Mas Asyam sendiri tuh dulu waktu kerja di bar gitu tuh banyak banget gak sih ilmu atau pengalaman yang didapat. Nah itu tuh ngaruh banget gak sih buat kita kayak misalnya kita pemula nih mau menjalani bisnis. Nah itu tuh pengalaman kayak gitu tuh penting banget gak sih Mas? Terus apa kita harus kayak kerja dulu, terus cari pengalaman dulu, baru kita nganu bisnis, kayak misalnya survei, observasi gitu juga tuh kayak gimana sih Mas? Kalau saran saya sih, kalau umpama kita nggak ada modal gitu, kita lebih cari pengalaman dulu, karena emang pengalaman itu sangat penting. Terus sama kayak kita tuh harus tahu, kita harus dekatin soal yang punya bos tempatnya kita kerja itu. Jadi kita kayak sharing sama bosnya itu. Jadi kita bisa sama bosnya juga ya. Iya, kita bisa berbagi ilmu dari bosnya itu. Gimana sih caranya kita membuka bisnis ini gitu. Terus kalau umpama kita ada modal, kita lebih baik invest saja. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk kerja. Oh, jadi kayak lebih jalin kerja sama aja ya. Iya, jadi cari partner, orang yang bisa mengelola, kita investasi ke orangnya itu. Nah, kalau Mas Asyam sendiri kan ini investasi apa sendiri nih, modal sendiri nih buat nganu B7 Coffee nih? Kebetulan ini juga kerjasama dari orang, jadi kayak teman gitu. Dia sekarang lagi kerjanya di Qatar. Jadi dia pengen buka coffee shop. Terus awalnya Mas Asyam yang ngelola. Iya, awalnya pengennya dia buka baby shop, cuman baby shop? Iya. Baby shop? Ya cuman peluangnya baby shop di sini dikit, lebih akhirnya kecil. Memutuskan untuk buka coffee shop. Wah, keren. Nah, kalau waktu jalin kerjasamanya sendiri tuh ada kayak kesulitan nggak sih Mas? Kayak kan maksudnya Mas Asyam juga awal nih membuka bisnis. Nah itu tuh kayak ada ketakutan sendiri nggak sih? Bisa nggak ya nanti kalau misalnya, atau ada target sendiri nih buat B7 Coffee sendiri nih? Kalau untuk ketakutan sendiri mesti ada ya, kalau kita tuh bisa nggak sih gitu. Gagal nggak? Ya kegagalan itu kita mesti takut. Cuman kalau kita nggak berani, mau kapan lagi kita? Karena kita udah ada kesempatan, kita diberi kesempatan, kita nggak lakuin itu sangat rugi kalau kita nggak berani. Ya. Jadi kita harus, emang kita jangan sampai takut gagal. Jadi kalau kita gagal, kita bisa belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Nah, pendapat dari orang-orang sekitar nih, Mas Asyam udah bisa buka kafe terus gini nih, ini gimana nih pendapatnya? Mungkin dari teman, dari keluarga, atau mungkin dari pacar gitu? Pendapat dari teman sih banyak yang applause ke aku kalau mau buka workshop itu dipertahanin, jangan kalau sepi tutup gitu. Jadi kita tuh harus betah-betahan istilahnya. Iya. Nggak bisa kita langsung kayak langsung gede kecewa gitu. Oh, kecewa. Iya, jadi emang jangan
Misalnya kalau misalnya hari itu sepi terus nanti kita kayak ngerasa wah gagal nih, padahal itu enggak ya, karena mesti kan kalau bisnis itu ada naik turunnya juga. Jadi gimana caranya kita mempertahanin kayak gitunya. Nah kalau masalah kayak gini kan masalah relasi nih Mas, relasi itu penting nggak sih Mas kalau membangun bisnis? Iya sih, kalau relasi sih mungkin penting kalau untuk membangun bisnis menurut saya. Karena Kalau misalnya dari pengalaman terus teman-teman sendiri gitu, kalau misalnya kita membangun bisnis tuh ada dampak positifnya nggak sih? Apa malah ke negatif nih kalau relasi-relasi gitu? dampak positif ya jelas kalau kayak gitu. Kita bisa dapat ilmu dari teman kita itu sendiri. Kita sebisa mungkin kita harus sharing juga sama teman-teman gitu. Toh teman juga kan mesti kalau kita buka dia juga kasih ilmu. Oh di sini aja ada tempat ini, di sini ada tempat ini. Jadi kita tuh bisa istilahnya nambah ilmu dari teman kita itu sendiri. Kalau Mas Asyam pernah nggak sih kayak benar-benar di titik rendah terus kayak nggak mau lanjut, atau mungkin sebelum buat B7 Coffee ini wes kayak misalnya sebelum memiliki B7 Coffee ini kayak sempet kayak ngerasa impiannya atau tujuannya tuh sempet kayak mau adanya rasa kegagalan gitu, gimana sih cara ngatasinnya? Apalagi kita kayak jiwa muda terus labil terus kayak sedih lah, galau lah, nah itu gimana sih cara ngatasinnya Mas? Dulu pernah pengalaman saya di Insa Coffee itu, jadi saya itu jadi pengelola kafenya sana. Jadi segala macam menu minuman semuanya itu, itu Mas Asyam yang handle. Saya yang handle. Terus sempet itu ada masalah sama bosnya Insa. Jadi emang awal permasalahannya di situ. Si bos itu dia terlalu takut untuk mempercayai seseorang untuk mengelola kopinya itu. Jadi dia apa-apa dilakuin sendiri. Jadi saya sempat gimana sih ini bosnya ini apa udah naja gitu. Gitu. Jadi kayak apa yang bikin susah tuh malah pempercayaan itu ya. Nah Mas Asyam sendiri waktu ngelola B7 Coffee ini gimana tuh? Habis belajar dari bos yang kayak gitu, terus Mas Asyam kayak nerapin apa waktu jadi di B7 Coffee ini? Banyak pengalaman saya yang saya ambil dari Insa Coffee itu sendiri. Jadi saya gak mau ngelakuin dari bosnya yang saya dulu, saya terapin di sini. Soalnya itu sangat merugikan terhadap karyawan tentunya. Saya jujur ya, aku sendiri kayak mungkin ada tekanan sendiri kalau misalnya bosnya kayak gitu, kayak dikit-dikit nggak percaya, terus mesti nanti kayak apa nyalahin kita lah atau apapun kayak gitu. Terus apa ya, kalau masalah anak muda kayak gini, terus ya tadi sih jangan takut, yang penting terus mulai aja dulu, gak apa-apa kalau kita gagal, itu tuh normal. Jadi jangan takut kalau mau memulai bisnis atau apapun itu, apalagi di masa muda kayak gini. Nah kalau pandemi gini nih Mas, ini ngaruh banget gak sih di omset terus atau malah meningkat nih? Kan kadang karena pandemi juga terus malah jadi pada cari coffee shop atau apapun kayak gitu. Ya jelas dong, kalau untuk pandemi ini mesti hampir semua tempat itu dapat dampaknya dari pandemi ini. Jadi kebanyakan kan sekarang coffee shop itu dilarang untuk berkerumun, jadi itu pun ada batasannya. Iya, itu pun kita juga ikut rugi. Jadi ya gimana caranya kita tetap bisa target berjalan. Marketingnya. Iya, betul. Gimana caranya kita bisa berjalan semasa pandemi ini? Kalau misalnya interior, desain, terus sebenarnya apa sih kunci dari apa buat coffee shop? Kadang kan ada yang dia itu apa namanya fokus sama kopinya, masalah interior atau desain atau apapun itu belakangan. Nah kalau menurut Mas Asyam sendiri itu apa sih yang paling penting? Kalau saya sendiri paling penting itu kualitas dari yang pertama minuman, makanan. Tapi dengan nama coffee itu kita kan harus mengunggulkan kopinya juga. Terus untuk kedua interior juga penting, karena orang yang pertama itu yang dilihat bukan
bukan minumannya, tapi makanannya. tempatnya. Saya apalagi kalau untuk hits nih Iya. anak-anak muda pasti kan mau foto-foto buat Instagramable. Instagram. Nah, tapi itu juga kan kayak apa namanya? Berdampak juga ke marketing kita. Jadi kalau misalnya mereka bikin story atau apa, itu secara tidak langsung kan dia malah udah menawarkan tempat Iya. kopi kita. Jadi itu sebenarnya sesama penting sih. Jadi harus ada lah. Nah, tadi tuh ada beberapa pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari cerita dari Mas Asyam. Nah, Mas Asyam punya nggak nih pesan-pesan buat sobat tutur kata mengenai bisnis muda atau quotes-quotes gitu buat sobat tutur kata sendiri nih? Punya dong. Nah, apa tuh? Untuk kata-katanya itu lebih baik bekerja 16 jam kerja sehari untuk memajukan usaha sendiri daripada bekerja 8 jam sehari untuk memajukan usaha orang lain. Wah, keren banget tuh. Jadi buat sobat tutur kata, jangan takut untuk memulai bisnis di usia muda. Malah itu menjadi suatu pengalaman yang berharga buat kita ke depannya nanti. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Asyam menjadi narasumber kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton tutur kata, menutur kata dalam kalimat.